Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandini Amalia Khair. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia awal kemerdekaan hingga sekarang. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia sudah menganggap agama Islam sebagai agama. Tetapi agama Islam sebelumnya tidak menjadi dasar bangsa negara. Tapi dalam perkembangannya pada masa Orde Baru, Indonesia menjadi dasar moral untuk pembangunan bangsa dan negara. Ada beberapa kejadian pada masa perkembangan peradaban Islam Indonesia. Yang pertama adalah kejadian DITII. DITII merupakan gerakan separatis yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Latar belakang dari gerakan DITII ini adalah yang pertama penolakan terhadap pemerintahan Indonesia. Jadi Kartosoewirjo ini dan pengikutnya menolak pemerintahan Indonesia karena tidak Islami dan tidak adil. Yang kedua adalah pengaruh ideologi. Kartosoewirjo dan pengikutnya terpengaruh oleh ideologi radikalisme dan ingin mendirikan negara Islam sendiri di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah kekecewaan terhadap Tringgajati. Kartosoewirjo dan pengikutnya ini merasa kecewa karena isi perjanjian tersebut tidak adil bagi Indonesia dan tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Selain gerakan DITII, dalam perkembangan peradaban Islam di Indonesia terjadi juga konflik antara partai-partai Islam di Indonesia. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan dan perbedaan pendapat. Contohnya adalah seperti beberapa anggota Masyumi yang keluar dan mendirikan partai sendiri yang bernama PSII, Partai Serikat Islam Indonesia. Dan pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi. Tentunya tahun-tahun ini kaum umat Islam menjadi terpuruk karena awalnya yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia menjadi berkendala karena pergolakan konflik antara partai-partai Islam. Tapi selain adanya konflik dan DITII, perkembangan peradaban Islam di Indonesia juga ditandai dengan berkembangnya pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia diwarnai dengan dua model pendidikan dualistis. Yang pertama adalah pendidikan yang tidak mengenal ajaran agama karena warisan pemerintah kolonial Belanda, dan yang kedua sistem pendidikan dan pengajaran Islam hanya di kalangan masyarakat Islam kalangan atas. Tapi dahulu saat masa-masa perkembangan peradaban Islam di Indonesia sudah ada sekolah, sudah ada madrasah dan pesantren yang di dalamnya pastinya mengembangkan tentang ajaran Islam. Pada masa awal kemerdekaan, untuk menciptakan guru yang mengajarkan agama Islam di sekolah-sekolah, pemerintah menyiapkan sekolah guru pada tahun 1951 oleh Kementerian Agama, yaitu SGAI Sekolah Guru Agama Islam dan SGHI Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam. Nah, itu tadi perkembangan peradaban Islam masa awal kemerdekaan. Kalau dilihat dari masa sekarang, ada dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah dalam bidang kemajuan teknologi, seperti adanya aplikasi Islami seperti Muslim Pro dan Qibla Finder, atau yang biasa kita temui adalah NU Online. Kan di dalamnya menjelaskan tentang kapan waktu sholat atau tentang artikel-artikel Islami seperti itu. Dan yang kedua ada dalam keberagaman budaya. Seperti yang kita ketahui, di Jawa terdapat tradisi gamelan yang diwarisi oleh Wali Songo. Dan seperti di masyarakat Islam di Sumatera ada yang namanya tradisi tari saman. Yang ketiga adalah dalam bidang pendidikan. Kita ketahui ada Universitas Islam seperti Universitas Islam Negeri dan Universitas Muhammadiyah. Dan ada juga pesantren dan madrasah-madrasah lain. Dan yang keempat adalah dalam bidang ekonomi seperti bank syariah, seperti bank muamalat dan bank syariah mandiri. Yang kedua adanya asuransi syariah seperti asuransi Tafakul dan asuransi syariah mandiri. Tetapi di samping itu di Indonesia pada masa sekarang juga terjadi konflik-konflik, yaitu
adanya gerakan radikalisme. Gerakan radikalisme adalah gerakan suatu golongan untuk mencapai suatu tujuan tapi dengan cara yang salah atau kasar. Dan yang kedua, terjadinya kemunduran moral. Nah, karena terjadinya banyak konflik dalam peradaban Islam masa sekarang, kita harus bisa menjaga diri kita untuk tidak terpengaruh kepada hal-hal yang negatif dan senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.